Polisi, para tokoh agama Islam Habib, aktivis Islam, serta para pengacara yang mengatasnamakan diri sahabat Munarman menyatakan sikap terbuka untuk mendukung terdakwa dugaan tindak pidana terorisme Munarman dibebaskan. Mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisme serta fitnah terhadap sahabat kami, Saudara Munarman S.A. Densus itu sudah punya bukti yang sangat lengkap. Polisi bertindak sesuai dengan undang-undang. Tidak bisa tidak. Kalau ada kekurangan, proses melalui salurannya itu peradilan. Pak Moderator, biarkan saya bicara. Saya hormat Pak Munarman. Saya tidak punya maksud untuk Pak Munarman. Nah, ini situasinya begitu. Kita bicara baik. Kita bicara konteks. Jangan di luar konteks. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Saudara Munarman S.A. segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Mau ngalihin isu, mau nangkep menghina presiden. Nah, nangkep nih sekarang. Tolong presidennya. Tangkap alihin isu, tangkap saya. Ya, tolong presidennya menghina kepala negara, biarin. Kalau tadi dibilang nggak mungkin Munarman itu terlibat dan sebagainya, kita lihat aja perangainya. Bagaimana di televisi ngira muka orang dengan secangkir teh. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam Anda. Ganti-gantian. Makanya proses penangkapannya pun juga harus disesuaikan dengan perangai dari Munarman itu sendiri. Koalisi yang mengatasnamakan diri sebagai sahabat Munarman mendesak pihak berwenang untuk menghentikan kriminalisasi terhadap Munarman. Bersama dengan itu, sahabat Munarman juga menuntut agar mantan Sekretaris Umum FPI tersebut dibebaskan dari tahanan. 2. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Saudara Munarman S.A. segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Seperti diketahui, Munarman ditangkap Densus 88 anti teror di rumahnya di Pamulang pada 27 April 2021 lalu. Ia diduga menggerakkan orang lain atau bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana. Adapun sahabat Munarman terdiri dari para tokoh agama Islam, Habib, aktivis Islam, serta para pengacara. Mereka menyatakan sikap terbuka untuk mendukung Munarman yang juga merupakan mantan Panglima FPI. Hal tersebut disampaikan oleh Cucu Purwanto, perwakilan sahabat Munarman saat membacakan pernyataan sikap di Masjid Baitur Rahman Saharjo, Tebet, Jakarta pada Rabu 1 September 2021. Mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, Saudara Munarman, kata Cucu. Sekali lagi, segera dihentikan dan membebaskannya dari tahanan. Pasca penangkapan Saudara M pada tanggal 27 April 2021 lalu, penyidik Densus 88 masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Saudara Munarman segera dihentikan dan membebaskannya dari tahanan, tambahnya. Dalam kesempatan itu, Cucu meminta pihak berwenang agar menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran agama maupun pemuka agama apapun di Indonesia. 3. Hentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran agama manapun maupun pemuka agama apapun di Indonesia. Giliran saya, ini 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 giliran saya. Saudara diam. Pengacara Munarman Cucu Purwanto menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam kegiatan baiat kepada ISIS di 3 tempat yang dituduhkan, termasuk Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, Munarman diduga melakukan baiat terhadap ISIS di 3 tempat, yakni Makassar, Sulawesi Selatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Medan, Sumatera Utara. Dikira umat Islam takut? Takut tidak? Takut tidak? Takut tidak? Siap lawan? Siap lawan? Siap lawan? Terkait seminar di Makassar, Cucu mengatakan bahwa Munarman hanya difitnah telah mengikuti baiat ISIS. Sudah terbukti di akhir zaman ini, Rasulullah SAW itu sudah memberi kabar
bahwa akan ada penguasa-penguasa zolim atau orang-orang yang disebut Ruwaibido. Ruwaibido itu adalah orang-orang bodoh tapi mengurus urusan umum. Tuduhan ikut Baiat ISIS di Sulawesi Selatan adalah fitnah, ujarnya saat membacakan pernyataan sikap sahabat Munarman di Masjid Baitur Rahman Saharjo, Tebet, Jakarta pada Rabu 1 September 2021. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11204 tanggal 20 November 2014 menetapkan bahwa ISIS itu di belakang ini ada ISIS sama seperti ini, sama ada seperti ini. Di situ memang ada Munarmannya. Di sini ada Munarman mengacungkan tangan di sini. Mengapa Munarman tidak ditangkap oleh Densus? Banyak orang sudah memantau bagaimana sepak terjang Munarman yang sudah ikut menghadiri proses baiat kepada ISIS, teroris internasional. Masyarakat paham bagaimana baiat ini dilakukan, baik itu tahun 2014 di Jakarta, di Medan, di Makassar ya, Jakarta dan Makassar tahun 2015. Cucu menjelaskan kedatangan Munarman di Makassar karena diundang sebagai pembicara, di mana substansi materi yang diberikan justru tentang kontra terorisme. Nggak ada yang didongoknya. Dongoknya luar biasa. Dongoknya luar biasa. Adanya baiat ISIS dalam acara itu menurutnya sama sekali tidak diketahui oleh Munarman. Sehingga saat berlangsung secara mendadak pun Munarman tidak ikut membaiat, tidak mendukung, menyuruh ataupun memfasilitasi, tegasnya. Ya, tapi anehnya si kodok, ada kodok ya, keliling sekarang ini. Kodok-kodok ini keliling ya ke markas-markas pasukan yang memiliki senjata untuk menakut-nakuti umat Islam. Terkait dengan kasus baiat di UIN Jakarta, kemudian kasus baiat yang di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan. Kalau kita mau bilang satu organisasi, kita harus bedakan ini organisasi teroris ataukah manusianya yang teroris. Tentunya terkait dengan keterlibatan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh saudara M di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk keterlibatannya terhadap jaringan. Cucu mengungkapkan bahwa Munarman dalam banyak diskusi dan seminar justru menyerang segala bentuk aksi terorisme. Selain itu, lanjutnya Munarman kerap menyerukan masyarakat agar hati-hati terhadap radikalisme oleh agen-agen provokator yang menginfiltrasi ke dalam tubuh Front Pembela Islam. Hati-hati ngomongnya jangan dikira jangan ini sudah dipanas. Anda jangan ngomong. Selanjutnya Cucu menjelaskan soal kehadiran Munarman dalam acara diskusi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2014 lalu. Menurutnya Munarman ketika itu hadir hanya sekitar 10 menit untuk mendapatkan informasi. Makanya saya jawab, apakah itu kejahatan? Jangan menggiring, ini menggiring. Saya bertanya. Menggiring itu namanya, bukan bertanya itu. Itu dalam teori hukum, itu namanya pertanyaan jebakan. Anda tidak boleh melakukan pertanyaan jebakan. Kebetulan, kata Juju, letak kampus UIN Syarif Hidayatullah berada di jalur pulang pergi Munarman. Bukan sebuah kesengajaan untuk hadir apalagi sebagai inisiator, penggagas, penggerak, atau pemberi bantuan terhadap pelaksana diskusi, terangnya. Jadi jangan dikira kita takut dengan senjata. Kita nggak takut. Di sini justru saya lihat ya, yang hadir di sini ini sudah rindu pada syahid semua. Ini sudah rindu pada syahid semua. Selanjutnya untuk kegiatan seminar di Medan, Cucu menyebutkan kliennya bersedia hadir karena salah satu fasilitator kegiatan tersebut adalah Kabid Binmas Polda Sumatera Utara. Menurutnya, pihak Kabid Binmas Polda Sumatera Utara menyediakan fasilitas berupa biaya sewa gedung dan biaya konsumsi acara seminar.
Bahkan Kabid Humas Polda Sumatera Utara menjadi salah satu narasumber dalam acara seminar tersebut, kata Juju. Kodok-kodok ini keliling ya ke markas-markas pasukan yang memiliki senjata untuk menakut-nakuti umat Islam. Sebelumnya Munarman ditangkap oleh Densus 88 anti teror di rumahnya di Pamulang pada 27 April 2021 lalu. Mantan Sekretaris Umum FPI itu diduga menggerakkan orang lain atau bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Tidak, kita tidak takut saudara-saudara. Kita tidak takut. Jangan dikira dengan senjata kita takut. Kita sudah buktikan malam tanggal 4, malam tanggal 5, kita tidak mundur dari tembakan mereka. Polisi itu di dalam bertindak menggunakan praduga bersalah, bukan praduga tidak bersalah. Kalau memakai praduga tidak bersalah, nggak berani nangkap-nangkap. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Gak ada, jangan ditakut-takuti umat Islam dengan senjata. Jangan sekali-sekali menakuti umat Islam dengan senjata. Kita nggak akan mundur.